time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Bulan, NPM F1G020029. Pada video kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai kejang demam. Saat demam melanda, banyak orang tua yang khawatir akan kemungkinan kejang pada anak mereka. Namun, kejang demam respon alami pada tubuh dan bisa dipahami dengan baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penanganan jika anak yang mengalami kejang demam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang edukasi pada pasien mengenai kejang demam. Kejang demam didefinisikan sebagai bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di mana suhu rektal mencapai 38 derajat Celcius. Berdasarkan konsensus penata laksanaan kejang demam dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, diagnosis kejang demam dapat ditegakkan jika tidak ditemukan penyakit intrakranial seperti meningitis atau ensefalitis, dan perlu dipastikan bahwa pasien memiliki status neurologi yang normal dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Angka kejadian kejang dalam demam mencapai 2-4% pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Kejang demam diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu ada kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana durasi 15 menit dan umumnya berhenti sendiri. Kejang dapat berupa kejang umum atau tonik dan atau klonik dengan maksimal satu bangkitan kejang dalam 24 jam. Kemudian ada kejang demam kompleks durasi 15 menit atau berulang lebih dari 2 kali dan ada fase tidak sadar di antara dua bangkitan kejang. Kejang dapat berupa kejang vokal atau varisal atau kejang umum yang didahului kejang varisal. Bangkitan kejang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Kemudian ada diagnosis pada kejang demam ini pada riwayat yang telah diteliti, yaitu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam atau keadaan lain, misalnya gastroenteritis, dehidrasi disertai demam. Fungsi lumbal pemeriksaan cairan cerebrospinal dilakukan untuk mengkonsensus kejang demam, mengangkat atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Resiko terjadinya meningitis bakteriolasi adalah 0,6% sampai 6,7%. Pemeriksaan elektrosefalografi tidak dapat memprediksi berulangnya kejang atau memperkirakan kemungkinan kejadian epileptis pada pasien kejang demam. Pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam atau keadaan lain, misalnya gastroenteritis, dehidrasi disertai demam. Pemeriksaan cairan cerebrospinal dilakukan untuk konsensus kejang demam, menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Resiko terjadinya meningitis bakteriolisis adalah 0,6 sampai 6,7%. Elektroensefalografi dapat dilakukan pada kasus kejang demam yang tidak khas atau kompleks untuk menilai aktivitas listrik otak. Namun, pemeriksaan ini tidak dianjurkan untuk kejang demam yang terjadi sekali tanpa adanya kelainan neurologis. Pencitraan neurologis, CT scan atau MRI tidak dianjurkan secara rutin untuk kejang demam pertama kali, kecuali ada indikasi khusus seperti trauma kepala atau gejala neurologis yang mencurigakan. Kemudian ada prognosis kejang demam. Prognosis kejang demam umumnya baik karena kelainan berada di ekstrakranial, namun terdapat resiko terjadinya kejang demam berulang pada anak-anak dengan faktor resiko. Komplikasi lain yang berkaitan dengan kejadian kejang demam antara lain epileptis, paralisis tooth mesial temporal, sklerosis, serta gangguan tingkah laku dan kognitif. Pada pasien tanpa kelainan neurologis, kejang demam umumnya memiliki prognosis baik.
Rekurensi mungkin terjadi pada pasien dengan kejang demam, terutama pada anak yang mengalami kejang pada usia 18 bulan. Pasien dengan kejang demam simplex memiliki prognosis yang lebih baik daripada kejang demam kompleks. Kemudian epilepsis dapat terjadi pada 3% kasus kejang demam epilepsis ditemukan lebih banyak terjadi pada kejang demam kompleks. Komplikasi lainnya hingga saat ini masih dalam penelitian lebih lanjut untuk menentukan hubungannya dengan kejang demam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penata laksanaan pada saat kejang. Pada kebanyakan kasus biasanya kejang demam berlangsung singkat dan saat pasien datang kejang sudah berhenti. Bila datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat menghentikan kejang adalah diazepam intravena 0,3-0,5 mg per kilogram berat badan. Dengan cara pemberian secara perlahan dengan kecepatan 1-2 mg per menit atau dalam 3-5 menit. Dan dosis maksimal yang dapat diberikan adalah 20 mg. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau jika kejang terjadi di rumah adalah diazepam rektal 0,5-0,75 mg per kilogram berat badan atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan diazepam rektal 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg. Jika anak di bawah usia 3 tahun dapat diberikan diazepam rektal 5 mg dan untuk anak di atas usia 3 tahun diberikan diazepam rektal 7-5 mg. Jika kejang belum berhenti dapat diulang dengan cara dan dosis yang sama dengan interval 5 menit. Jika setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Pemberian obat pada saat demam dan kejang demam antipiretik, obat penurun demam, meskipun antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen tidak terbukti mengurangi resiko kejang demam, obat ini tetap bisa diberikan untuk menurunkan demam yang tinggi. Kemudian paracetamol, dosis yang digunakan adalah 10-15 mg per kilogram setiap 4-6 jam, maksimal 5 kali sehari. Ibuprofen dosis 5-10 mg per kilogram diberikan 3-4 kali sehari. Hindari pemberian asam aspirin pada anak di bawah 18 bulan karena dapat menyebabkan sindrom Reye yang berbahaya. Kemudian ada antikonvulsan, obat pencegah kejang, diazepam oral atau rektal dapat diberikan untuk mencegah kejang berulang. Dosis diazepam adalah 0-3 mg per kilogram setiap 8 jam atau 0,5 mg per kilogram setiap 8 jam rektal. Jika suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Meskipun efektif, penggunaan diazepam bisa menyebabkan efek samping seperti sedasi, iritabilitas, dan ataksia pada sebagian anak. Obat seperti fenobarbital, carbamazepin, dan fenition tidak efektif untuk mencegah kejang demam dan tidak dianjurkan. Kemudian ada edukasi pada orang tua. Kejang demam merupakan hal yang sangat menakutkan orang tua dan tak jarang orang tua menganggap anaknya akan meninggal. Pertama, orang tua perlu diyakinkan dan diberi penjelasan tentang resiko rekurensi serta petunjuk dalam keadaan akut. Lembaran tertulis dapat membantu komunikasi antara orang tua dan keluarga. Penjelasan terutama pada untuk orang tua. Yang pertama adalah meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis baik, memberitahukan cara penanganan kejang, kemudian ada memberi informasi mengenai resiko berulang, kemudian ada pemberian obat untuk mencegah rekurensi efektif, tetapi harus diingat resiko efek samping obat. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bahwa kejang demam merupakan jenis kejang yang sering terjadi. Terbagi atas kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam merupakan suatu kondisi yang patut diperhatikan dan tata laksana yang tepat dapat mengatasi kondisi kejang dan mengatasi kausannya. Sebagian besar kejang demam tidak menyebabkan penurunan IQ, epilepsis, ataupun kematian. Kejang demam dapat berulang yang kadang menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada keluarga. Diperlukan pemeriksaan sesuai indikasi dan tata laksana menyeluruh. Edukasi orang tua penting karena merupakan pilar pertama penanganan kejang demam sebelum dirujuk ke rumah sakit. Selalu ingat, kesehatan dan keselamatan anak adalah prioritas utama.